meningkatkan tali silaturahmi. Ya, alhamdulillah ini biarpun pada waktu awal juga agak awang-awangan, awal semuanya awang-awangan. Wah, ini ke Mataram ini datang atau enggak, jauh enggak? Nah, alhamdulillah ya, keluarga Bani Suratman semuanya istiqomah, sabar semuanya. Insya Allah sesuai dengan firman Allah tadi, ya, kita bermanfaat, ya, kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan. Saya kira saya cukupkan sekian. Ya, ini adalah merupakan suatu nasihat untuk adik-adik, keponakan. Kalau ke kakak-kakak nanti kualat saya nanti. Saya kualat nanti. Saya kira saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Nanang atas nasihatnya. Mudah-mudahan semua bisa menarik manfaat dari nasihat tersebut. Untuk acara berikutnya yaitu acara utama tausiah dan doa dari Ustadz Haris. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini yang sakit keluarga adiknya ibu yang sakit, Pak D, namanya Budi, Pak D Budi. Ini yang setelah sudah mendapat minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qiyamul layal wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadirin jamaah silaturahim, jamaah halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Yang jelas semua kita yang hadir di majelis ini didoakan oleh para malaikat Allah. Kita semua disayang oleh Allah. Kita semua dipastikan insya Allah dengan hati yang ikhlas hadir di tempat ini. Di sepanjang perjalanan kita, doa malaikat mengalir untuk kita. Apa doa malaikat untuk orang yang bersilaturahim menuju tempat-tempat yang baik? Malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, maafkan, ampuni dia. Jadi ketika kita keluar dari pintu rumah kita ke tempat silaturahim ini, sampai pulang nanti ke rumah kita, itu nilainya adalah jihad fi sabilillah. Andai pun Ampura, Agung Sinampura, mohon maaf, andai pun ada yang dipanggil Allah pulang dari majelis ini, itu disebut dengan pahalanya seperti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mata syahidan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kegiatan yang dilakukan ini patut untuk ditiru, dan keluarga yang belum bisa melakukan ini patut iri. Mengapa kita patut iri? Karena kegiatan semacam ini mengundang rahmat Allah, berkah Allah, kasih sayang Allah turun, sehingga apapun yang kita lakukan, kebaikan ini itu akan berdampak kepada keluarga kita. Lebih-lebih tujuan yang sangat mulia daripada kegiatan ini adalah melatih generasi kita untuk meneruskan kegiatan yang sangat mulia ini. Seperti Pak Dokter tadi sampaikan, ya, bahwa
sabar itu bukan berarti menyerah tanpa usaha, tapi sabar itu istiqomah. Apapun keadaannya, kebaikan yang sudah kita biasakan itu kita lakukan. Apapun situasinya, istiqomah kita di dalam kebaikan, dalam situasi apapun, berhadapan dengan siapapun. Baik kepada orang yang baik itu normal, tapi baik kepada orang yang tidak baik kepada kita itu luar biasa. Itu amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berfirman juga demikian, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kita sudah bisa melakukan hal itu, itulah manusia hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi qori kita membacakan sebuah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat menyentuh hati orang-orang beriman, di mana Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u artinya segera, jangan lelet. Kalau bahasa internet jangan lolah, jangan lama loadingnya. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah, segera kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kita menjemput ampunan Allah itu. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, balasannya adalah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah itu kita semua masuk di dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pribadi yang bertakwa, melalui puasa di siang hari, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berhubungan suami istri siang hari, dan hal-hal lainnya yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang kita ditetapkan oleh Allah ketika berpuasa itu harus mengalami yang disebut dengan Syawal. Syawal itu meningkat. Kalau di Ramadan kita suka berbagi, maka di luar Ramadan pun kita masih memelihara suka berbagi. Nyambung dengan yang dikatakan Pak Dokter tadi, bahwa jangan berbuat baik hanya di situasi tertentu saja. Jangan ketika Ramadan kita pemurahnya luar biasa, begitu Ramadan selesai pelitnya bukan main. Ini berarti tidak berhasil puasanya. Jadi Ramadan melatih kita untuk menahan diri, keinginan-keinginan yang kira-kira tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, apalagi itu keinginan yang maksiat, itu harusnya mampu kita kendalikan diri kita. Kemudian malam-malam Ramadan kita dilatih untuk bertadarus, membaca Al-Quran, mengundang rahmat Allah turun. Maka upayakan di luar Ramadan pun kita selalu bisa menjatahkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau di Ramadan kita bisa one day one juz, maka di luar Ramadan setidaknya kita tetap menjatahkan waktu kita untuk bertadarus, walaupun tidak bisa 1 juz sehari, paling tidak 1 halaman, setengah halaman, atau 1 ayat sehari. Berarti 30 hari kita dapat menghimpun, menabung pahala Al-Quran 30 ayat kalau 1 ayat sehari. Al-Quranul Karim syarat dengan nasihat-nasihat agar kita selamat menjalani kehidupan yang sementara di dunia dan selamat nanti menapaki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal saya bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin gampang dan mudah masuk surga, maka kita harus bisa mengamalkan 4 hal. Yang pertama, afsus salam.
sukalah memberi salam. Salam ini adalah kata-kata perdamaian. Tidak semata-mata ucapan assalamualaikum, tetapi salam ini artinya setiap berjumpa kawan, berjumpa keluarga, lebih-lebih masuk ke rumah kita sendiri, maka ucapkanlah kata-kata yang menyejukkan hati istri, hati anak, hati cucu kita. Itulah makna salam. Jadi kalau orang kata-katanya menyejukkan, ucapannya menjadi solusi, ucapannya menjadi hati orang lain senang mendengarnya, maka dia sudah mengamalkan hadis Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Disimpulkan dengan kalimat yang sangat indah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah doa yang sangat kompleks. Yang pertama, orang yang mengucapkannya sedang mendoakan kita, Assalamu alaikum, semoga Allah menyelamatkanmu. Ya, selamat ekonominya, selamat masa depannya, selamat kehidupannya, selamat masuk kuburnya, selamat di akhirat nanti. Itu arti assalamu alaikum, didoakan selamat. Yang kedua, warahmatullah, semoga kamu dirahmati, disayang oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberkahi seluruh aspek kehidupanmu, anakmu, keluargamu, cucumu, tetanggamu. Itu masuk dalam wabarakatuh. Keberkahan hidup itu adalah kebaikannya tidak hanya dirasakan oleh diri kita, tetapi kebaikannya dirasakan pula oleh orang-orang sekitar kita, termasuklah tetangga kita. Sehingga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Karena tetanggalah yang paling dulu mengetahui keadaan kita. Tetangga pertama memberikan pertolongan kepada kita. Keluarga kita mungkin ada di Jakarta sana, di Jawa sana, maka yang pertama kali mengulurkan tangannya memberikan bantuan kepada kita adalah tetangga. Maka Nabi sangat tegas mengatakan, siapa yang mengaku beriman, maka muliakan tetanggamu. Jadi luar biasanya Islam, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Maka kita terus mempelajari Islam ini sampai betul-betul jiwa dan raga kita mengakui bahwa Islam ini memang menjadi solusi kehidupan, bukan menjadi beban kehidupan kita. Jangan anggap beban sholat 5 waktu sehingga dia menjadi berat. Jangan anggap beban silaturahim sehingga dia menjadi berat. Jangan anggap beban sesuatu yang kita diajarkan oleh agama ini, tapi anggaplah dia kebutuhan kita. Kalau orang sudah butuh sholat, seperti kita makan. Kalau kita belum makan nasi, belum kita sebut diri kita makan, walaupun ngemilnya sudah sekian banyak ngemil kita, belum kita katakan makan. Kenapa? Karena belum masuk nasi ke perut kita. Nah, kalau kita sudah anggap seperti itu sholat, seperti itu ibadah, anggap kebutuhan kita, apa yang kita mau, Allah akan jamin dunia kita, Allah akan jamin akhirat kita. Maka sekali lagi, kegiatan semacam ini masuk dalam hadis Nabi tadi. Yang pertama, afsus salam, menebar salam. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, beri makan. Insya Allah di acara ini kita diberi makan, mengamalkan hadis Nabi. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Kita melakukan itu juga sekarang. Sekaligus kita melakukan 3 hal ini. Dan yang terakhir, wa qiyamul layal wan nasuniyam, suka-sukalah bangun malam untuk beristighfar, sholat tahajud, mengakui kealpaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan 4 hal ini, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, engkau dijamin masuk surganya Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di penghujung ceramah ini kami ingin menyampaikan bahwa
mengapa perlu yang namanya halal bihalal? Mengapa perlu yang namanya bermaafan? Ya, limaza na'fu 'anil nas? Mengapa kita perlu saling memaafkan sesama manusia? Jawabannya adalah li'annana narju afwullah, karena kita berharap maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kita kepada Allah cukup 3 saja yang kita lakukan, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau hubungan sesama manusia, hablum minan nas, itu kalau kita pernah tersalahkan atau bersalah atau apapun namanya yang menyangkut hakul adami, ditambah 1 syarat taubatnya, yaitu meminta maaf. Sehingga Allah katakan di lanjutan ayat yang dibacakan qori kita tadi, orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Inilah dia. Intinya adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah mereka yang mudah memaafkan. Mereka yang sebelum diminta sudah dia maafkan dengan ikhlas lahir dan batin. Bukan hanya disimpulkan dengan menjabat tangan, berjabatan tangan, tetapi hatinya pun sudah mengikhlaskan saudaranya. Barang siapa yang berjabatan tangan lillahi ta'ala untuk melepaskan, memaafkan saudaranya, maka Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosanya sebelum ia melepas tangan saudaranya ketika bersalaman. Sebelum kita melepas tangan saudara kita ketika menjabat tangannya, Allah sudah gugurkan dosa-dosa kita. Inilah hebatnya memaafkan. Mengapa kita perlu memaafkan? Pertama, jawabannya adalah karena kita butuh maaf dari Allah. Kita baru dimaafkan oleh Allah kalau sesama kita dulu saling memaafkan. Maafkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, begitu juga sebaliknya. Kemudian lebih lebar lagi tetangga kita, tetangga 40 rumah ke kanan, ke kiri, muka belakang itu tetangga yang berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dari tingkah laku kita. Jangan mentang-mentang punya TV sendiri, putar suaranya besar-besar, tetangga marah-marah hendak dihiraukan. Maka ini jangan sampai tingkah laku di rumah kita sendiri mengganggu tetangga. Jadi Islam sangat indah, sangat indah. Oleh karenanya sekali lagi di momen yang sangat baik ini, mari dengan penuh keikhlasan kita datang jauh-jauh ke tempat ini supaya mendapatkan maaf dari Allah. Dan kita menjalankan syarat dimaafkan Allah adalah saling memaafkan sesama kita. Wal 'afina 'anil nas, saling maafkan, mudah memberi maaf, meminta maaf tugas kita. Kemudian kita memberi maaf itu ya kita serahkan kepada orang yang kita mintakan maafnya. Kalaupun tidak, maka kita sudah gugur kewajiban kita meminta maaf. Maka mudah-mudahan dan kami sangat yakin kita sanggup hadir di tempat ini sudah menunjukkan niat kita sudah ikhlas memaafkan keluarga kita, mendoakan yang terbaik. Lebih-lebih insya Allah saudara kita, adik kita, mungkin kakak kita akan mendapatkan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menaikkan rukun Islam yang kelima. Maka doa-doa yang tulus di tempat ini diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau selalu sehat walafiat, dimudahkan segala usaha dan rencananya, dan pada waktunya nanti beliau berangkat, beliau mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Dan kita semua yang belum bernasib, semoga Allah nasibkan sebelum kita wafat minimal 1 kali kita pernah berhaji ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah
di Madinah Al-Munawwarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai inti sari daripada pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah wal afina 'anin nas. Kita saling memaafkan, merelakan, sehingga kita lahir dan batin kita mulai kehidupan baru kita ini dan memelihara, menjaga kesucian kita Idul Fitri kita ini sampai nanti kita berjumpa kembali insya Allah dengan Ramadan berikutnya, sehingga kita layak mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, milik orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tentunya sebagai makhluk biasa, manusia biasa, tidak luput dari dosa dan salah. Di mimbar ini kami juga mewakili segenap yang hadir mengucapkan taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Semoga Allah terima segala rangkaian ibadah Ramadan kita dan kita dikembalikan oleh Allah menjadi suci, bersih tanpa noda dan dosa. Faizin, menang, kita menaklukkan hawa nafsu kita. Wal maqbulin, kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sang penerima doa yang mujibas sa'ilin. Semoga Allah terima segala doa yang kita panjatkan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang dihajatkan kepada almarhum Suratman Purwo Prayitno, kemudian almarhumah Suharmi, kemudian Deni binti Suratman almarhum, kemudian Mahfud BA almarhum, Ratna Dewi Satriani almarhum, Sukrisno almarhum, Abdul Wahid almarhum, Elok Riswati almarhumah, Supriyanto SA almarhum, bin Abdul Manan, Sunarni Zakaria almarhumah binti Sumantri, dan juga keluarga yang sedang diuji sakit Pak D Budi ya, dengan doa khusus untuk beliau. Allahumma yasafil amrod, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, semoga penyakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai penghapus dosa-dosanya dan sebagai peninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan doa kesehatan ini. Al-Fatihah. Kemudian doa almarhumah disebutkan namanya tadi, semoga Allah jadikan alam barzahnya taman-taman surga. Berbahagialah mereka di alam barzahnya, menerima kiriman pahala dari keluarga, anak, cucunya, keluarganya yang masih hidup. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam iman dan Islam hingga maut datang menjemput kita dalam husnul khotimah, dan kelak di akhirat Allah izinkan kita masuk surganya bighairi hisab bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا شافي الأمراض. 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 Wahai Allah yang menyembuhkan segala macam penyakit, Ishfi mardana ya Allah. Ishfi mardana ya Allah. Ishfi mardana ya Allah. Wa khususan di Bapak Budi ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah. Jadikanlah penyakit yang kau titip di tubuhnya sebagai penghapus dosa-dosanya, dan jadikanlah kesehatannya nanti sebagai wujud syukurnya untuk beribadah kembali kepadamu ya Allah dengan cara yang sempurna, mampu berdiri dengan tegak, rukuk dan sujud dengan benar, tumakninah salatnya. Kalau engkau berikan kesehatan ya Allah, jadikan kesehatannya semakin dekat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami, seluruh keluarga kami yang sedang teruji sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, sehatkan ya Allah. Mudahkanlah kami semua untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, kapanpun dimanapun kami berada ya Allah. Selalu zikir, selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, selalu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Wa husni ibadatik, tolonglah kami untuk selalu dapat memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni almarhum almarhumah yang kami doakan di tempat ini ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, maafkan segala kekurangan salahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan alam barzahnya taman-taman surga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa aksilhum bil ma'i was salji wal barad
ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة بغير حساب وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افسح لهم في قبورهم اللهم افسح لهم في قبورهم اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه بنور القرآن terangilah alam barzahnya dengan cahaya Quran ya Allah wa nawwir quburahum binuril imani wal islam terangi alam barzahnya dengan cahaya iman dan Islam ya Allah wa nawwir quburahum binuril ilmi wal ma'rifah terangi alam barzahnya dengan cahaya ilmu dan ma'rifat kepadamu ya Allah wa nawwir quburahum bi a'malihimus salihun Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين Ya Allah, saudara kami yang akan Kau panggil menunaikan ibadah haji tahun ini ya Allah, beri kesehatan, bimbinglah hidupnya ya Allah, jadikanlah dia hamba-Hamba-Mu yang selalu meyakini akan janji-janji baik-Mu ya Allah, bahwa siapapun yang mendekat kepada Allah dengan melangkah maka Allah akan lebih dekat dengan cara berlari. Dan mudah-mudahan saudara kami Pak Yan Sapudi dan istri selalu Engkau bimbing jalan hidupnya ya Allah, menjadi hamba-Hamba-Mu yang nantinya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah menjadi hamba pilihan-Mu untuk dapat selalu dekat dengan Ka'bah-Mu, dekat dengan-Mu ya Allah, melaksanakan ibadah haji tahun ini. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur Allahumma ballighna ila Makkatal Mukarramah li ada'i fariidatul hajji wal umrah wa ila al-Madinatil Munawwarah لزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كرة بعد كرات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وبسر الفاتحة بسم الله. Terakhir untuk kita semua dan seluruh keluarga besar dari Bani Suratman dimanapun mereka berada saat ini, baik yang dapat maupun tidak dapat hadir di tempat ini, kita doakan selalu diberi kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya, dan yang telah wafat dari keluarga ini Allah muliakan di alam barzahnya, dan kelak di akhirat kita semua para pecinta kebaikan senantiasa diberikan izin oleh Allah memasuki surganya bighairi hisab bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian wal afwa minkum. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara. Kami mengucapkan terima kasih, kami mohon maaf